Ransomware adalah sejenis program jahat, atau malware, yang mengancam korban dengan menghancurkan atau memblokir akses ke data atau sistem penting hingga tebusan dibayar. Secara historis, sebagian besar ransomware menargetkan individu, namun belakangan ini, ransomware kiriman manusia yang menargetkan organisasi menjadi semakin meluas dan semakin sulit untuk dicegah dan ditanggulangi. Ransomware sendiri terus berkembang kemampuannya dan memiliki teknologi yang semakin canggih. Namun secara umum serangan ransomware memiliki life cycle yang dapat dijadikan patokan bagi para praktisi cyber security untuk memahami berbagai potensi risiko akibat lanjutan yang mungkin terjadi. 4 tahapan serangan siber ransomware, sebagai berikut. 1. Reconnaissance and Target Selection. Pada tahapan ini, penyerang, attacker, mengamati, mengumpulkan informasi dan mempelajari calon sasarannya. Bukan hanya untuk mengetahui kerentanan sistem yang dapat dieksploitasi, berbagai teknik serangan pada saat ini kecenderungannya memanfaatkan kelemahan manusia, tetapi yang lebih penting adalah mencari valuable asset, data dan informasi berharga, dan melakukan proses penilaian, seringkali dengan cara menawarkan sejumlah sampel data yang berhasil diambil kepada calon pembeli, apakah data tersebut bernilai dan menarik minat mereka. Sekaligus juga untuk mengetahui sensitivitas data bagi korban secara psikologis sehingga penyerang, hacker, memiliki formula untuk menetapkan besarnya nilai tebusan yang masuk akal dan sesuai kemampuan target. 2. Initial Access, Lateral Movement and Privilege Escalation. Pada tahapan ini, penyerang, attacker, menyusun rencana penetrasi dan mewujudkannya mulai dengan mencuri kredensial akses, memanfaatkan kesalahan konfigurasi sistem serta kelalaian manusia. Ketika sudah berhasil masuk, secara bertahap meningkatkan hak akses hingga mencapai tingkatan tertinggi yang memungkinkan mereka mengakses aset yang paling berharga. Hak akses tertinggi seperti root, supervisor, super admin, memungkinkan penyerang menguasai sistem sepenuhnya sehingga dapat menyusun rangkaian serangan lanjutan dan yang terpenting menyalin data dan membawanya keluar, exfiltration. Proses ini dapat berlangsung lama secara diam-diam hingga berbulan-bulan tanpa disadari oleh korban. Penyerang juga mempersiapkan skenario akhir serangan di tahap ini, mengaktifkan penguncian data dan melakukan penghapusan jejak, menempatkan backdoor, dan kejutan tambahan, seperti skenario serangan lain untuk pengalihan perhatian, misalnya dengan serangan DOS, dan bermain tarik ulur penguncian data. Seperti mempercepat hitung mundur, countdown, ancaman penghancuran data ketika korban berusaha melakukan deskripsi secara paksa, untuk menekan psikologis korban sehingga mengambil keputusan yang diharapkan, terpaksa membayar uang tebusan. Penguncian data dapat dilakukan pada keseluruhan sistem, locker, sehingga korban kehilangan kendali sistem sepenuhnya. Tetapi, bisa juga penguncian data dilakukan secara parsial hanya untuk jenis data tertentu atau secara acak, terutama bila ukuran data sangat besar karena proses penguncian sangat membutuhkan sumber daya komputasi dan prosesnya berlangsung lama. 3. Extortion and Communication. Pada tahapan ini, penyerang, attacker, mencoba berkomunikasi dengan korban, melakukan negosiasi dan menyiapkan skema pembayaran, biasanya menggunakan akun e-wallet kripto ataupun dengan jasa perantara penerima pembayaran. Apabila korban membayar, pada umumnya penyerang, attacker, tidak langsung memberikan kunci pembuka untuk unlock data sekaligus namun justru hanya sebagian, kembali untuk mempermainkan psikologis korban dan menuntut pembayaran yang lebih besar. Modus ini disebut dengan pemerasan ganda, double extortion. Dalam kasus ransomware seringkali negosiasi hanya tipuan atau untuk mengulur waktu, buying time, memberi kesempatan penyerang melakukan hal lainnya. Contohnya, menemukan calon pembeli data yang berminat berkat publikasi korban selama penyanderaan atau mengundang aktor baru kompetitor bisnis korban untuk turut berinvestasi atau memberikan sponsor. 4. Post-exposure. Pada tahapan ini, penyerang, attacker, menjual aset yang berhasil diperoleh kepada pihak lain yang berminat secara terbuka atau lelang tertutup, auction, atau pihak sponsor beberapa waktu kemudian setelah pembayaran dilakukan atau tidak dilakukan oleh korban. Seringkali penyerang, attacker, juga melakukan serangan siber lainnya karena pada saat mencuri data mereka menemukan berbagai jenis kelemahan lainnya yang dapat dieksploitasi dan atau menghasilkan uang dengan cara lain.